Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat belajar pada kali ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Fahriyah dari program studi PAI kelas 3A. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang tanda-tanda wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah berhenti sejenak ketika melafalkan suatu lafaz untuk mengambil nafas supaya bisa melanjutkan ayat selanjutnya. Jadi ketika kita melafalkan suatu lafaz atau membaca suatu ayat Al-Quran itu tidak boleh berhenti atau mengambil nafas pada tengah-tengah ayat. Maka dari itu di sini kita akan sedikit mempelajari tentang tanda-tanda wakaf tersebut. Yang pertama ada wakaf lazim. Wakaf lazim itu tandanya berupa mim yang ekornya ke samping. Ketika kita mendapati ayat yang terdapat wakaf lazim, wakaf mim tersebut, maka tandanya kita diwajibkan berhenti. Yang kedua ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz itu tandanya berupa jim. Jadi ketika kita mendapati ayat dan terdapat wakaf berupa jim, maka tandanya kita boleh berhenti dan juga boleh disambung. Wakaf jim itu boleh berhenti, boleh juga disambung. Boleh dua-duanya. Yang ketiga ada wakaf al-waqfu aula. Wakaf al-waqfu aula itu tandanya berupa qaf lam ya. Ketika kita mendapati wakaf tersebut, maka sebaiknya diberhentikan. Bukan berarti wajib diperhentikan, tetapi lebih baik, lebih diutamakan itu berhenti. Selanjutnya ada wakaf al-waslu aula. Wakaf al-waslu aula itu tandanya shad lam ya. Wakaf tersebut kebalikan dari wakaf yang tadi, wakaf al-waslu aula. Wakaf al-waslu aula ini sebaiknya diutamakan, dilanjutkan. Sama, bukan berarti wajib lanjutkan, boleh saja berhenti, tetapi diutamakan, dilanjutkan. Yang terakhir ada wakaf mu'annaqah. Wakaf mu'annaqah ini tandanya berupa dua pasang titik tiga. Jadi ada ayat yang bersandingan dengan sepasang dua titik tiga. Itu tandanya boleh berhenti pada salah satu tanda. Jadi ketika sudah berhenti pada tanda yang pertama, maka tanda selanjutnya tidak boleh berhenti. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama ada wakaf lazim. Contoh wakaf lazim bisa dilihat pada di atas. Ada ayat yang terdapat wakaf lazim berupa mim. Saya contohkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Jadi ketika membaca la'anahullah dan itu ada terdapat wakaf berupa mim, itu tandanya wajib berhenti, tidak boleh disambung. Selanjutnya ada contoh wakaf jaiz. Wakaf jaiz itu seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Di situ ada sebuah contoh. Saya contohkan yang diberhentikan terlebih dahulu. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim.
dan boleh juga disambung. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh waqaf al-waqfu aula. Waqaf al-waqfu aula ini bisa dilihat tandanya berupa qaf lam ya. Seperti dijelaskan di awal, waqaf ini diutamakan berhenti. Seperti contoh, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Jadi ketika setelah membaca yakhluq itu diutamakan berhenti. Boleh-boleh saja disambungkan, tapi lebih baiknya berhenti. Selanjutnya ada contoh waqaf al-waslu aula. Waqaf al-waslu aula ini diutamakan disambung ya. Seperti contoh, watrukil bahra rawan innahum jundum mughraqun. Itu yang lebih diutamakan. Tetapi ketika pada waqaf itu kita sudah kehabisan nafas, sudah tidak kuat, maka boleh diberhentikan. Seperti contoh, watrukil bahra rawa innahum jundum mughraqun. Kemudian yang terakhir ada waqaf mu'annaqah. Bisa dilihat tanda waqaf mu'annaqah itu berupa dua tanda titik tiga. Jadi kita dibolehkan berhenti pada salah satu tanda saja. Ketika apabila mau berhenti pada tanda yang pertama, maka tanda yang kedua tidak boleh berhenti. Saya contohkan yang pertama, apabila mau berhenti tanda yang pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Tetapi apabila kita mau berhenti pada tanda yang kedua, maka dibaca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai membahas tentang tanda-tanda waqaf. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipakai untuk membaca Al-Quran sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.